Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Tentunya hari ini adalah hari yang spesial karena kita diberikan kesempatan satu hari lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya hari ini ada satu kekuatan baru, ada satu sukacita baru untuk melewati hari ini bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali masuk dalam bait Tuhan. Kita akan naikkan pujian, satukanlah hati kami, bergandengan tangan, semuanya bersuka cita dengan saudara-saudara seiman kita. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam satu kasih. Bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita katakan, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam satu kasih. Bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam satu kasih. Bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena di hari ini, tepatnya di minggu terakhir pada tahun ini, Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk berbakti bersama-sama. Dan marilah kita memulai kebaktian pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan adalah sauh yang sulung bagi kita semua. Jikalau kasih Allah begitu nyata dalam hidup kita, kalaupun sampai hari ini kita diberikan kesehatan, pastinya ini saatnya kita bersyukur. Tiba saatnya kita akan memberikan hati kita. Kalaupun dalam satu minggu ini sudah banyak aktivitas yang boleh kita lakukan, hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memiliki waktu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Melalui pujian ini kita akan katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali bertemu 1 minggu setelah Natal. Sama-sama kemarin kita boleh merayakan Natal secara offline. Meskipun minggu ini secara online, tetapi kita bersyukur karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama-sama berbakti dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini, baik secara offline maupun online, tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk boleh bersama-sama merenungkan dan menyembah memuliakan nama Tuhan. Sebelum sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dengan benar. Terlebih ya Tuhan, melalui pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus, Engkau mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada saat ini adalah Akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau, yaitu Allah lah yang menolong setiap saya dan juga saudara sekalian. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan firman Tuhan dalam Yesaya pada pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, tetapi saya akan membacakan beberapa ayat dalam perikop ini. Yesaya pada pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Terlebih dahulu saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-13, kemudian ayat 14 dan kemudian ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut hai cacing Yakub dan hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Sampai demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama sebelumnya kita akan melihat satu video pendek berikut ini. Ini adalah rekaman CCTV di jalan raya. Kalau diperhatikan memang sepi, tidak nampak begitu banyak kendaraan, tetapi satu ketika kemudian ada mobil yang melintas dan juga berseberangan dengan itu ada sepeda motor, sepeda yang melintas. Dan tidak mungkin bisa terelakkan, tetapi kenyataannya sepeda yang melintas itu kemudian bisa terselamatkan. Kalau kita perhatikan orang yang mengendarai mobil tadi kemudian mencari tahu jangan-jangan orang itu celaka, tapi kemudian ketika dilihat tidak ada. Coba kita perhatikan kalau ini di slow motion begitu ya, diperlambat. Tanpa ada seseorang kemudian menyelamatkan seorang pengendara sepeda ini, sehingga secara manusia itu tidak mungkin bisa terselamatkan, tapi kemudian kenyataannya bisa. Secara manusia mustahil bisa selamat.
Entah ini video ini direkayasa atau tidak, tapi kalau kita perhatikan di YouTube banyak kejadian-kejadian atau mungkin bahkan kita mengalami satu peristiwa yang rasa-rasanya tidak mungkin bisa kita tertolong, tapi kemudian Tuhan telah mengirimkan malaikatnya, atau Tuhan kemudian mengutus seseorang, atau Tuhan kemudian menolong kita secara ajaib yang luar biasa. Secara pikiran kita nggak mungkin bisa memahaminya, tapi tertolong, dan bisa kenyataannya itu bisa kemudian kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa inilah yang kemudian dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita lihat di kitab Yesaya, itu adalah kitab bagaimana menggambarkan satu kenyataan pahit orang Israel mengalami satu peristiwa dibuang. Dalam proses pembuangan itu tidak mungkin ada satu negara dalam masa pembuangan kemudian bisa kembali ke negara asal memulai tatanan hidup baru. Tidak mungkin, tidak pernah ada dalam sejarah demikian. Tetapi kalau kita perhatikan di Yesaya 41, bagaimana Allah kemudian memberikan nubuatannya, Allah memberikan satu pengharapan untuk orang Israel, untuk bangsa Israel. Mereka dalam masa pembuangan di satu titik nantinya Allah akan menolong, Allah akan kemudian menyelamatkan, pembebasan bagi umat Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi penekanan Allah kepada bangsa Israel yang terdapat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Satu penegasan bahwa umat Israel adalah umat yang dipilih Allah, bahwa Allah tidak menolak umat Israel. Sehingga dikatakan ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu pengharapan baru yang dimiliki oleh umat Israel, umat yang tegar tengkuk, umat yang telah mendukakan hati Allah itu, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya, Allah memberikan nubuatannya melalui Nabi Yesaya untuk menyatakan kepada bangsa Israel bagaimana Allah tetap mengasihi umatnya. Bahkan umat yang dikatakan lemah, yang seperti cacing atau ulat itu, yang tidak berdaya, tapi kemudian Allah tetap mau menolong mereka, menolong umat Israel. Kita perhatikan ayat yang ke-14. Janganlah takut hai cacing Yakub, hai si ulat Israel. Satu penggambaran orang Israel, umat Israel itu lemah tak berdaya, tetapi kemudian Allah menyatakan pertolongannya. Kita perhatikan di ayat yang ke-15 dan seterusnya, bagaimana Allah kemudian menjadikan mereka menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Bahkan kemudian Allah akan membuat malu setiap musuh-musuhnya. Bahkan kemudian Allah bekerja menolong mereka, akan membuat sungai-sungai memancar di ayat 18, dan di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Bahkan kemudian di ayat 19, aku akan nanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang berantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ini bukti pertolongan Allah bagi umat Israel. Sesuatu yang tidak mungkin. Ulat atau cacing yang kecil, lemah, tak berdaya, yang mudah sekali kemudian diinjak dan dihancurkan, dibinasakan, tapi kemudian Allah menyatakan pertolongannya sehingga umat Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal ini dilakukan Allah untuk satu tujuan yang kita bisa perhatikan di ayat 20, supaya apa? Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan. Jadi bukan supaya umat Israel kemudian dibanggakan, umat Israel kemudian menjadi sombong dan angkuh, tapi supaya tangan Tuhan itu yang membuat semuanya itu mereka memahami, mereka mengenal, mereka percaya ada Allah yang kemudian menyelamatkan, ada Allah yang menolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa Natal yang kemarin baru saja kita rayakan, kita peringati, kita boleh melihat juga karya pertolongan Allah dalam kehidupan Maria dan Yusuf. Ketika Maria dan Yusuf mengalami satu pergumulan untuk kemudian menghantar bayi Yesus tengah-tengah dunia, itu bukan satu hal yang mudah.
Pergumulan demi pergumulan dihadapi Maria dan Yusuf, tapi Tuhan tolong. Bahkan pasca peristiwa Natal, pasca kelahiran Yesus pun Allah tetap menyatakan pertolongannya. Kita tahu ketika orang-orang Majus datang, itu kira-kira umur Yesus itu, bayi Yesus di bawah 2 tahun. Kita bisa perhatikan Raja Herodes memerintahkan semua bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Pada waktu itu kemudian Allah kembali memberikan pertolongannya kepada Maria dan Yusuf melalui mimpi untuk meninggalkan dan pergi menyingkir ke Mesir. Dan dikatakan firman Tuhan, malam itu juga Yusuf bersama dengan Maria dan bayi Yesus pergi menyingkir ke Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena pertolongan demi pertolongan Tuhan yang meskipun mustahil itu, tapi Tuhan nyatakan dalam peristiwa sebelum Natal, dalam peristiwa Natal, bahkan pasca Natal. Dan sekarang ini pun Tuhan terus nantiasa memberikan pertolongannya kepada setiap saya dan juga saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di masa-masa pandemi sekarang ini, meskipun dalam situasi kondisi yang tidak pasti dan kita mungkin tidak berani berharap, tapi kita boleh memiliki satu jaminan kepastian iman untuk percaya bagaimana Allah lah yang kemudian menolong hidup saya dan saudara semuanya. Meskipun kita mendengar Presiden Jokowi akan memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia di bulan Januari, toh juga tidak memberikan kepastian virus itu menjadi hilang di tengah-tengah bumi Indonesia ini, bahkan di dunia. Kita mulai khawatir mungkin, kita mulai was-was mungkin, kita mulai memikirkan masa depan kita, entah itu studi kita, entah itu pekerjaan kita atau keluarga kita. Tetapi satu hal, kalau dalam masa-masa pandemi kita sudah jalin sampai dengan sekarang ini, bahkan kehidupan gereja kita sudah jalin sampai dengan sekarang ini, Tuhan yang telah menolong, Tuhan yang telah memimpin, Tuhan telah menyertai, Sang Immanuel itu yang terus nantiasa menolong dan memberkati setiap saya dan juga saudara sekalian. Dengan iman percaya itu yang menghantar kita untuk boleh memasuki kehidupan di tahun yang baru yang akan datang, untuk kita boleh bersama-sama berani menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, sebagaimana umat Israel yang telah kemudian Tuhan tolong, sebagaimana Maria dan Yusuf yang telah Tuhan tolong, maka kehidupan saya dan saudara pun Tuhan pasti tolong, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita, tapi semata-mata Allah lah yang menolong setiap saya dan saudara. Dengan iman percaya ini, kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini. Entah sampai kapanpun pandemi akan berakhir, tetapi kita tetap menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kita yakin ada pertolongan Tuhan yang terus nantiasa menyertai dan menolong setiap saya dan juga rekan-rekan saudara-saudara sekalian. Lebih dari semua yang ku butuhkan, semua yang ku punya, semua yang ku harap, Kaulah Tuhan kemenanganku. Saat ku berada dalam tekanan, juga saat ku dalam lembah kelam, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang setia, penolongku dan pembelaku. Ku berseru kepadamu, Tuhan pengharapanku, Kau
juga saat ku dalam lembah gelap. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang setia, penolongku dan pembelaku. Ku berseru kepadamu, Tuhan pengharapanku, Kau Yesus yang setia, sekalipun tak ada dasar untukku berharap, namun hatiku tetap percaya. Biarlah hati kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kita. Hanya Allah lah yang memberikan pertolongan untuk kita boleh menjalani kehidupan ini, mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian, kemustahilan pun, Allah lah yang menolong setiap hidup saya dan saudara sekalian. Kiranya firman-Nya boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, tolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami, entah itu pergumulan tengah-tengah keluarga kami, pergumulan sekolah kami, pergumulan pekerjaan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami hidupi, bahwa Engkaulah Allah kami yang menolong kami. Bahkan di tengah-tengah kemustahilan yang ada, kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang mampu untuk kemudian menyatakan pertolongan-Mu, untuk boleh menuntun kami, menyertai kami, bahkan memberkati langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Di tengah-tengah ibadah ini, kami boleh menyatukan hati kami untuk bersama-sama mendukung dalam doa. Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi kondisi di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menyatakan kemurahan-Mu, Tuhan yang melawat bangsa ini, Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada, untuk boleh bersama-sama menyatukan hati, mendukung kebijakan pemerintah, untuk boleh bersama-sama memerangi, menghadapi di masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada setiap kami, untuk boleh menjaga kesehatan kami dengan melakukan protokol kesehatan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, bahkan pergumulan-pergumulan pribadi kami. Kiranya Tuhan berkenan melawat setiap kami, memberikan jalan keluar yang terbaik dengan satu keyakinan iman
bahwa Engkau adalah Allah kami, sebagai penolong kami yang hidup, yang terus nantiasa menuntun dan memberkati langkah hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan di berbagai tempat dalam rangka merayakan tutup tahun ataupun tahun baru. Tuhan, juga kami mohon kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi setiap kami, setiap anak-anak-Mu untuk boleh berhikmat, tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru malah membuat kerumunan atau membuat klaster yang baru. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan pemahaman yang baik bagi setiap kami ya Tuhan, untuk boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya juga Tuhan memberikan hikmat bijaksana-Mu bagi setiap majelis hamba Tuhan, untuk boleh bersama-sama memikirkan yang terbaik, sehingga kerohanian jemaat tetap terus bertumbuh. Kami boleh bersama-sama mengambil kebijakan yang tepat untuk boleh bersama-sama membawa jemaat semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi yang tidak terucapkan, kami mohon Tuhan berkenan untuk melawat setiap kami, memberikan kami iman untuk terus nantiasa berharap hanya kepadamu, penolong kami yang hidup, satu-satunya yang boleh memberkati dan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya ada satu hal yang kita rasakan, satu suasana dalam hati kita yang kita merasakan lebih teduh. Karena apa? Karena saya percaya bahwa kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menyertai kita, Allah yang akan memimpin kita sepanjang waktu, sepanjang hari, aktivitas kita dimanapun kita berada. Apapun kondisinya saat ini, meskipun pandemi ini masih belum berakhir, biarlah kita terus merasakan penyertaan Tuhan, dan kita akan terus belajar bersyukur setiap hari. Karena saya percaya dengan bersyukur, kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Saya percaya kekuatan dari Tuhan akan membangun kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan pagi hari ini, marilah kita merasakan, marilah kita memulai hari baru kita dengan satu komitmen yang menyatakan bahwa Tuhan yang memimpin kita, dan kita percaya pada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah yang beserta. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita akan katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
goyang, sebab Yesus sertaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan terus nantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan menolong saudara semua dalam menjalani kehidupan ini mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian pada saat ini selesai. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.